untuk mengatasi drop ini untuk rangkaian PSU yang menggunakan penstabil tegangan dioda Zener ya, kita harus menambahkan transistor penguat arus. Jadi supaya tegangan dan arus dari output PSU-nya stabil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, kembali lagi di channel SRN Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu masih cara membuat adaptor 12 volt menggunakan trapo 1 ampere CT, atau cara membuat power supply non simetris 12 volt. Jika di video sebelumnya saya untuk merakitnya menggunakan penstabil tegangan menggunakan IC regulator 7812 untuk penstabil tegangannya. Jadi untuk PSU ini diturunkan atau distabilkan menggunakan penstabil IC regulator 7812. Untuk di video kali ini saya akan menggunakan dioda Zener untuk penurun atau penstabil tegangannya. Berhubung kita akan menggunakan dioda Zener untuk penstabil atau penurun tegangannya, nanti untuk di outputnya kita akan menambahkan transistor penguat arus, karena untuk ampere atau arus yang dihasilkan oleh dioda Zener itu sangat kecil ya. Jadi untuk arus sangat stabil jika menggunakan IC regulator 7812 dibandingkan dengan menggunakan dioda Zener. Jadi kita memerlukan sebuah transistor penguat arus untuk menstabilkan arus di output PSU-nya nanti. Nah, untuk traponya sendiri saya masih menggunakan trapo 1 ampere CT. Nah, untuk elko-nya ini saya menggunakan yang 2200 mikro 50 volt. Untuk diodanya sendiri saya menggunakan yang dioda 1 ampere 2 biji. Untuk kodenya ini IN4007. Teman-teman juga bisa menggunakan IN4002 untuk kode diodanya. Selain dioda 1 ampere, teman-teman juga bisa menggunakan dioda di atas ampere traponya. Bisa menggunakan dioda yang 2 ampere atau 3 ampere. Kita juga memerlukan resistor. Ini resistor 2 watt, nilainya 100 ohm. Dan satu buah KP ini 100 nanofarad atau 104J. Untuk voltasenya 275 volt atau ini setara dengan 0,1 mikro ya. Dioda Zenernya menggunakan dioda Zener 12 volt, untuk wattnya 1 watt untuk Zener ini. Dan terakhir untuk komponen berikutnya yaitu transistor TIP41. Ini untuk transistor ini sebagai penguat arus di output PSU-nya nanti. Nah, kita juga siapkan kabel rakit secukupnya 2 warna ya. Dan tidak lupa juga 1 buah kabel AC buntung. Oke. Nah, nanti untuk pengetesan akan saya tes ini menggunakan kipas high speed 12 volt. Jadi nanti kita tes ya sebelum memakai transistor penguat arus ini. Jadi akan kita lihat seberapa drop untuk tegangan outputnya nanti jika disambungkan pada kipas. Nah, nanti juga akan kita tes setelah menggunakan transistor penguat arus ini. Nanti jika setelah diberi transistor penguat arus ini drop atau tidak ya. Nah, jadi teman-teman simak aja video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, oke, sekarang kita rakit ini. Nah, kita perhatikan dulu untuk dioda 1 ampere ini. Nah, jangan lupa ini saya selalu terangkan ya untuk dioda silikon ini. Ini untuk merubah arus AC ke DC. Nah, untuk dioda ini memiliki kaki anoda dan katoda. Nah, untuk kaki anoda yang bawah yang tidak ada gelang putihnya. Nah, ini polos ya. Nah, untuk kaki katoda yang atas. Nah, untuk kaki katoda itu di bodi diodanya itu ada lingkaran putihnya ya. Untuk kaki katoda dan katoda yang ada gelang putihnya ini disatukan seperti ini ya. Nah, lalu setelah disatukan untuk kaki katoda dioda yang ada gelang putihnya ini, sekarang kita sambungkan ini ke traponya untuk kaki anoda dan anoda yang tidak ada gelang putihnya. Nah, ini kita sambungkan ke traponya ke tegangan 12 dan 12 volt. Oke.
Sekarang kita pasang ini untuk elko 2200 mikro 50 volt ini. Nah, untuk voltase elko-nya teman-teman juga bisa menggunakan yang 25 volt atau yang 35 volt ya. Untuk kaki negatif elko-nya saya lipat seperti ini. Nah, untuk kaki negatif ini kita sambungkan ke CT dari trafonya. Nah, untuk kaki positifnya nanti ini kita sambungkan ke kaki katoda dioda ini yang digabung ini ya. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini saya lipat. Oke. Ini dikasih timah aja. Nah, untuk bahan-bahannya juga nanti akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Jadi, teman-teman silahkan cek aja di deskripsi video ini untuk bahan dan link pembelanjaannya. Ini untuk output PSU positifnya. Nah, untuk CT-nya itu nantinya untuk ground ya. Untuk resistor 100 ohm 2 watt ini kita sambungkan di sini. Nah, oke. Teman-teman bisa posisikan di sini atau di sini juga bisa ya. Jadi cari posisi rapihnya aja. Nah, oke bro, seperti ini ya. Nah, terlihat jelas ya. Tahap selanjutnya kita pasang untuk dioda jener 12 voltnya. Nah, kita perhatikan juga untuk dioda jener ini. Untuk dioda jener ini juga sama ada kaki anoda dan katoda ya. Nah, untuk kaki anoda yang bawah, yang tidak ada gelang atau garis hitamnya. Nah, untuk kaki katoda dioda jener ini, nah, yang atas ini di bodinya ada lingkaran hitamnya. Nah, oke. Untuk kaki katoda dioda jener ini, yang ada gelang hitamnya, kita sambungkan ke ujung resistor yang ini, oke. Ini saya lipat seperti ini. Nanti akan saya posisikan, nah, seperti ini biar rapi ya. Sekarang kita sambungkan, ini kan yang belum tersambung kaki dioda jener ini, tinggal yang kaki anoda yang tidak ada gelang hitamnya. Nah, ini kita sambungkan ke CT dari trafo ya. Nah, ini akan saya pergunakan kabel untuk penyambungan dari CT ini, dari CT trafo ke dioda jener yang kaki anoda yang tidak ada gelang hitamnya ya. Nah, untuk ujung kabelnya ini tinggal disambungkan ke CT dari trafonya, oke. Nah, ini kita pasang dulu untuk kapasitor MKP ini. Nah, ini 0,1 mikro untuk kapasitor MKP ini. Voltasenya 275 volt AC atau 100 NF ya. Ini tersambung di output positif PSU. Nah, di sini dan tersambung ke CT dari trafo. Nah, ini saya posisikan seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, nanti untuk outputnya, nah, yang ground yang ini, nah, yang positifnya yang ke sini ya. Nah, untuk kabel AC ini tersambung seperti biasa ke 0 dan 220. Kita ukur ini untuk tegangannya. Nah, yang ground di sini. Nah, yang positifnya di sini ya, di resistor, dan tersambung juga ke kaki dioda jener yang katoda yang ada gelang hitamnya. Nah, ini untuk tegangannya 12,5 volt DC ya. Nah, jika sebelum dikasih resistor dan dioda jener, kita ukur di elko positif ini. Ini tegangannya hampir 17 voltan ya. Nah, ini saya pergunakan kipas high speed 12 volt. Nanti kita ukur juga untuk tegangannya. Jadi kita ukur tegangannya jika sudah dikasih beban ya. Nah, ini untuk kipasnya udah berputar ya. Tapi ini kurang kencang, biasanya ini sangat kencang untuk kipas high speed ini. Nah, kita ukur juga ini setelah dikasih beban ya. Beban kipas, karena kipas itu kan berat ya. Beda dengan kit aksesoris seperti model MP3 kan ringan ya. Kalau kipas beban bergerak, apalagi dinamo ya. Nah, ini kita ukur tegangannya. Nah, ini untuk tegangannya jadi drop ya. Ini jadi 7 volt. Nah, 7,8
15 ya. Jadi setelah dikasih beban, ini untuk genre ini kekurangannya pasti drop ya kalau bebannya berat. Karena kelihatan ini di putaran kipasnya juga menurut saya kurang kencang ya. Karena drop tegangannya jadi 7 polan. Nah, kalau di sini ini si putaran kipasnya sangat kencang ya. Cuma ini kan belum distabilkan tegangannya, dikhawatirkan untuk kipasnya takutnya nggak awet ya. Kalau di sini slow. Nah, oke. Untuk mengatasi drop ini, untuk rangkaian PSU yang menggunakan penstabil tegangan dioda Zener ya, kita harus menambahkan transistor penguat arus. Jadi supaya tegangan dan arus dari output PSU-nya stabil ya. Untuk transistor penguat arusnya, ini saya menggunakan TIP41C, jenisnya NPN ya. Teman-teman bisa menggunakan transistor lain, yang penting sama NPN ya. Bisa menggunakan jengkolan atau Toshiba ya, yang C5200 juga bisa ya. Jadi arusnya lebih besar kalau memakai Toshiba. Nah, untuk kaki transistor ini BCE ya. Nah, dari sebelah kiri, ini kaki yang sebelah kiri basis. Nah, yang tengah kolektor. Nah, yang sebelah kanan ini untuk kaki emitor. Kita sambungkan di sini untuk kaki basisnya. Nah, oke. Nah, untuk kaki kolektor, kaki tengah dari transistor TIP41C ini, yang tengah, ini kita sambungkan ke tegangan input sumbernya. Untuk tegangan sumber inputnya itu yang ini ya, yang sebelum melewati resistor ini. Nah, jadi dari kaki elko positif ini yang tersambung ke kaki katoda dioda dan katoda dioda yang ada gelang putihnya ini. Nah, disambungkan ke kaki kolektor atau kaki tengah transistor TIP41C ini. Nah, ini saya pergunakan kabel. Nah, dari titik ini ke sini kayak. Nah, nanti untuk output positifnya kita ambil di kaki yang sebelah kanan transistor TIP41C ini. Nah, untuk groundnya tetap di sini ya, di CT trafonya. Nah, ini saya pasang kabel untuk output ground dan positifnya. Ini yang ground disambungkan ke jalur ground ini. Nah, ke CT ya, ke sini oke. Nah, ini yang positifnya, saya kasih kabel yang berwarna merahnya. Ini tersambung di kaki emitor ya, kaki yang sebelah kanan transistor TIP41. Nah, oke, seperti ini. Teman-teman juga sebetulnya bisa menambahkan lagi elko ya di outputnya ini. Nah, teman-teman bisa memakai elko ini 100 mikro ya. Bisa menggunakan yang 25 volt atau yang 50 volt. Ini kebetulan saya stoknya tinggal yang 100 volt ya. Jadi saya menggunakan yang 100 volt, untuk mikronya 100 mikro ya. Nah, untuk kaki positif elko tersambung ke kaki emitor transistor. Nah, untuk kaki negatif elko-nya ini tersambung ke jalur ground atau CT dari trafo. Nah, di sini kayak. Jadi fungsinya untuk memfilter lagi biar tegangan DC-nya lebih stabil, lebih halus ya, jadi lebih bersih. Nah, oke, sekarang kita ukur lagi ini untuk tegangannya. Ground di sini ya, sama. Nah, ini yang positifnya. Nah, ini untuk tegangannya 12,1 ya, 12,11. Nah, jika di elko positif, ini tegangannya sebelum diturunkan ya atau distabilkan hampir 17 polan. Nah, tadi kan kalau sudah dikasih beban kipas, untuk tegangannya itu sebelum memakai transistor penguat arus menjadi 7 polan ya. Nah, sekarang kita kasih beban kipas ya. Nanti kita ukur untuk tegangannya. Nah, ini bro, untuk putaran kipasnya juga sangat kencang ya.
Nah, untuk putaran kipasnya sangat kencang. Coba ini saya ukur ya untuk tegangannya drop atau tidak. Kalau tadi kan sebelum dikasih transistor penguat arus menjadi 7 polan ya. Makanya untuk putaran kipasnya jadi pelan ya. Kalau sekarang ini jadi kencang putaran kipasnya. Nah, ini saya ukur. Nah, ini untuk tegangannya 11,3an ya. Jadi cuma drop sedikit. Karena jika memakai IC regulator 7812 juga, kemarin kan saya tes ya, memakai kipas. Ini juga kalau dikasih kipas high speed, tegangannya drop dikit ya, jadi dari 12 volt turun ke 11,6 atau 11,7an. Kalau ini 11,3 ya masih di ambang batas wajar ya. Kita coba untuk cek arusnya. Nah, ini untuk arusnya yang dihasilkan 0,144 ya, 0,143 amperan. Nah, oke. Teman-teman juga ini bisa menambahkan LED indikator ya, seperti di video sebelumnya. Nah, ini dikasih LED indikator supaya lebih menarik. Nah, ini untuk LED indikatornya tersambung ke 12 volt. Untuk kaki positif LED-nya dikasih dulu resistor 1K. Nah, untuk negatif LED-nya tersambung ke CT dari trafonya. Oke. Nah, ini untuk LED indikatornya udah menyala ya. Nah, berwarna biru. Nah, untuk tegangannya 11,3 ya. Jadi masih stabil untuk tegangannya. Karena ini untuk kipasnya saya menggunakan kipas yang high speed ya. Kalau memakai kipas yang bukan high speed yang biasa, ini tidak akan begitu drop tegangannya. Nah, oke, mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Cara perakitan PSU 12 volt menggunakan penstabil dioda Zener yang ditambahkan transistor penguat arus di outputnya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.